Oke, tangan gue sekarang ada Legion Go S dan gue William, balik lagi di Lazy Monday. Hari ini gue lagi ada di booth-nya Lenovo di CES 2025 dan ini memang hari terakhir gue dan akhirnya gue mendapat kesempatan untuk yang namanya hands-on Legion Go S ya. Sebenarnya nggak cuma ini doang, ada Legion Go Gen 2 di sini. Tapi yang menjadi highlight di sini adalah ini karena ini udah final product dan akan segera dirilis. Dan kemungkinan akan dirilis di tahun ini, dekat-dekat bulan inilah gitu lah. Dan kalau Legion Go Gen 2-nya kemungkinan akan dirilis di pertengahan tahun. Dan apa yang menarik dari Legion Go S ini? Sebenarnya secara overall sebenarnya kalau kalian pegang pun kalian nggak akan terimpresi gitu ya, nggak langsung kayak wah gitu. Tapi yang menurut gue sangat menarik adalah penggunaan OS-nya, di mana dia di sini udah pakai Steam OS nih ya. Ini bukan Steam Big Picture, ini langsung udah Steam OS. Bener-bener bawaan pabrik, out of the box, SteamOS. Dan nggak cuma satu versi doang, dia nggak ninggalin Windows tentunya, mereka nggak melupakan Windows. Mereka juga punya varian untuk Windows yang secara warna lebih seksi, warna putih hitam. Coba gue lihat. Nggak ada, nanti ada di B-roll berarti. Karena barangnya lagi dibawa pergi ya. Dan lumayan sibuk booth ini. Pokoknya kalau untuk variannya Steam ini warna hitam dan varian yang putih itu untuk Windows. Tapi kalau kalian seandainya beli yang versi Steam ataupun yang versi Windows itu sebenarnya nggak perlu pusing karena kalian tetap bisa install ya bolak-balik bisa lah. Dan semua filenya itu tersedia ada di websitenya Lenovo. Legion Go S ini secara spesifikasi cukup menarik karena ya kita mulai dari yang nggak menarik dulu ya. Dari layar 1920x1200 IPS biasa 120 Hz, 100% sRGB standar, udah ini. Untuk analog semuanya mereka pakai Hall sensing termasuk triggernya juga. Dan di sini dia punya stepper. Jadi kalau buat yang main FPS di sini ada steppernya. Punya 2 step dan kalau untuk ngomongin tombol-tombolnya semuanya tidak ada perubahan, masih enak. Untuk di pad gua kurang suka karena ada bentuk disk begini, gue lebih suka yang satu-satu. Tapi oke, feels oke, nggak mushy gitu. Dan untuk di bagian atas ini ada tombol power, volume, dan 2 USB Type-C. Di bawahnya ada micro SD slot. Nah, yang menarik adalah di bagian prosesornya. Kenapa gue katakan menarik? Karena prosesornya itu dia menggunakan Ryzen Z2 Go. Nggak masuk ke secara performa dia nggak masuk ke kelasnya Z2, tapi secara kelas dia ada di Z2. Itu agak membingungkan karena ini adalah prosesor yang custom made untuk Lenovo katanya. Jadi untuk CPU-nya sendiri dia masih pakai arsitektur Zen 3 dan untuk GPU-nya mereka menggunakan arsitektur RDNA 3 yang dimana masih pakai Radeon 800M. Dan secara performa gimana? Karena di sini gue nggak diperbolehkan untuk benchmark, lebih tepatnya nggak bisa ya. Banyak yang terbatas di Steam OS ini karena dia ada di kios mode gitu-gitu, gue nggak bisa. Dan gue nggak megang data gue menurut klaimnya Lenovo aja. Menurut klaimnya Lenovo itu secara performa dia ada jauh di atas Z1, tapi sedikit di bawah Z1 Extreme. Jadi sebenarnya nggak produk yang ada di tengah-tengah Z1 dan Z1 Extreme, tapi dia lebih condong ke Z1 Extreme secara performanya. Dan terbukti dari tadi gue main Forza, yang di sini nggak ada Forza ya. Gue main Forza di versi Windows-nya, itu dia bisa jalan di 1600x768 ya seingat gue ya. Itu dia cuman modal 10 watt aja. Bener-bener bagus banget secara performa. Itu sekilas mata tentunya. Secara settingan tentu itu Forzanya low. Tentu itu Forzanya nggak full resolusi yang disupport. Tapi memang secara performa menurut gue tadi cukup impresif karena itu cuma 10 watt coy. Nah selain dari prosesor tadi yang cukup menarik, dia juga tersedia beberapa SKU. Untuk RAM-nya itu dia tersedia dari 16 sampai 32 GB. Untuk storage-nya dia tersedia di 512 sampai 1 TB. Ini kita tinggal nunggu aja Lenovo Indonesia akan bawa SKU yang seperti apa. Apakah dia langsung bawa rata kanan atau mereka bawa semua SKU-nya. Dan untuk harganya cukup menarik. Harganya itu untuk versi Windows di 599, untuk Steam OS harganya di 499. Kalau gue tanya kenapa, ya mereka tentu tidak bisa jawab. Jadi gue aja yang jawab, itu pasti karena Windows. Karena tidak perlu membeli license Windows lagi. Karena SteamOS itu open source, jadi ya tentu nggak akan ngebayar yang namanya biaya license kembali. Dan kalau ngomongin Go sih segitu aja. Dan yang menariknya lagi ada di Legion Go Gen 2-nya. Nih, gue ambil bentar. Nah ini untuk Legion Go Gen 2 yang gue tadi bilang cukup menarik.
Karena secara spesifikasi udah dipastikan dia akan pakai Z2 dan juga Z2 Extreme, cuman secara detail mereka belum bisa bilang apa-apa. Tapi untuk layar mereka itu udah menggunakan OLED. Tapi ada tapinya. Tapinya adalah resolusinya turun jadi 1200, yang dimana menurut gua masuk akal karena kemarin Gen 1 itu pakai layarnya 2K itu agak too much ya. Agak buat apa gitu, karena kan layarnya kecil ya balik lagi. Jadi kalau 2K itu agak berat juga sih sebenarnya untuk di drive dan cukup boros baterai seandainya kalau lu cuma buat nonton film ataupun cuma browsing aja. Dan kalau ngomongin desain, itu perubahan desainnya ada di paling banyak di controllernya yang jadi lebih bulat dan lebih enak untuk dipegang. Sedangkan yang di Gen 1 itu kan lebih ngotak-ngotak dan juga perpaduan warnanya yang berubah karena di sini Joy-Con. Di sini controllernya itu dia udah jadi hitam, full hitam. Kalau kemarin sininya silver dan ada sampai naik gitu, agak mengganggu. Dan ini dia udah mengkondisikan itu menjadi lebih ramping, lebih simple, lebih sleek, dan juga salah satu yang baru adalah coating silknya yang mereka banggakan, dimana tidak fingerprint magnet ya. Dan kalau untuk belakangnya sih masih mirip-mirip, paling kickstandnya jadi agak kecil dikit, gak segede yang kemarin. Dan yang menarik adalah di sini walaupun ini versi lebih mahalnya dari versi Legion Go S, tetapi di sini tidak ada stepper untuk triggernya. Itu sangat disayangkan. Kenapa tidak ada stepper untuk trigger? Tapi baik lagi ini masih early prototype, kemungkinan nanti di finalnya mungkin ada stepper, kita tidak tahu. Karena di sini ngepasnya masih keras banget, masih pakai tenaga dan masangnya masih susah sekali, ya. Dan untuk variannya nanti akankah ada versi Windows dan SteamOS, mereka juga belum bisa bilang. Dan untuk harga juga baik lagi, mereka belum bisa bilang. Tapi yang gue cukup apresiasi adalah layarnya udah semakin besar. Di 8,8 inci, jadi semakin edge to edge. Nggak segede kemarin bezelnya, gue lebih suka ya. Lebih slim gitu, lebih sleek secara overall. Nggak terlalu boxy, desainnya lebih mulet. Dan yang paling penting ya itu, pakai Z2 dan juga Z2 Extreme. So, segitu aja untuk ngomongin Legion Go S dan juga Legion Go Gen 2 yang ada di CES 2025. Kalian kira-kira tertarik yang bagian mana nih? Yang bagian Go S-nya kah atau yang versi Gen 2-nya? Kan banyak tuh yang pakai Legion Go ya, alias Lego. Nah, tulis komen di bawah, kalian tertarik yang mana? Kalau gue pribadi, gue tentu akan beli yang versi SteamOS-nya Legion Go S. Karena satu, lebih murah. Dua, secara bentuk gue lebih suka, nggak dicopot-copot. Karena gue nggak perlu dicopot-copot juga, lebih ringan. Dan juga buat gue, performanya sangat-sangat bisa diandalkan di 10 watt. Sesuai demo tadi. Gue nggak tahu nanti final produknya seperti apa. Tentu tungguin reviewnya. Segitu dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Kita ada di TikTok. Kita ada di mana-mana. Cari aja Lazy Monday ya. Dan Instagram pribadi gue di @wi__nko. Segitu aja liputan gue dari CES 2025. Bye-bye guys.